Part 12. Pirskis. Saga terus saja tersenyum ingat kejadian tadi malam. Bagaimana dia berhasil menaklukkan Nara. Gadis itu tampak tak berkutik atas perlakuannya. Sekarang kita tinggal melihat hasilnya hari ini. Saga menggumam. Sembari membuka laptop, ia kemudian masuk lewat akun yang dibuat oleh pegawainya. "Kenapa Bams membuat nama perempuan di akun ini?" tanyanya sambil terus menggerakkan mouse yang terhubung ke laptopnya. "Tuan, yang meminta agar membuat akun tidak mencurigakan di mata Princess Nara ataupun followernya." Ucapan itu tiba-tiba terngiang di telinga dan mengingatkan Saga bahwa semua itu atas permintaannya. Benar juga. Pria itu bicara sendiri. Beberapa kali hasil dan ekspektasi dalam kepalanya berbeda, membuatnya sadar bahwa perintahnya harus detail. Selama ini Saga terlalu irit bicara, termasuk ketika meminta Bams melakukan sesuatu untuknya. Seolah pegawainya itu memiliki indera keenam yang bisa mengartikan bahasa kolbu. "Aku yang salah," Saga manggut-manggut. "Ya, akulah yang salah." Untung saja pria itu berada dalam mood yang bagus sehingga tak mempermasalahkan hal ini dan mengancam posisi Bams di perusahaan. Mari kita lihat apa yang istri Sagara Biru tulis di akun IG-nya yang memiliki 250k followers, ucapnya. "Alhamdulillah, setelah sekian lama akhirnya kami akan punya anak." Tulis akun Princess Nara, sebuah foto memperlihatkan kemesraan mereka, di mana dua tangan saling menggenggam dengan jari-jari saling bertaut. Tak lupa akun Princess Nara menandai akun lain yang juga memiliki followers tak kalah banyak. Akun yang tak lain adalah milik Sagara Biru, dikenal sebagai pengusaha sukses sekaligus suaminya. Pria yang hampir berkepala 4 itu merasa puas, seperti kesepakatan yang dilakukannya semalam. Gadis itu akhirnya mengikuti semua kemauannya, menulis di akun IG-nya dengan memberi gambaran bahwa mereka telah melakukannya. Sekarang lihat komentar apa saja yang masuk ke postingan bocah itu. Saga menarik dua sudut bibirnya. Ia jadi ingat saat Nara mengatakan bahwa dirinya masih bocah kecil yang belum siap melakukan malam pertama mereka. Lucu juga anak itu. Mata elangnya menatap intens ke layar laptop, memperhatikan deretan komentar dan men-scroll pelan dari atas ke bawah. Dia membaca kata-kata netizen dengan seringai tawa. "Bagaimana caranya aku bisa tahu kalau Rania membaca postingan Nara?" Pria itu mengerutkan kening, berpikir dalam. Aku bisa gila. Mereka pasti akan menganggapku gadis mesum. Bagaimana kalau followerku berkurang karena imageku jatuh? Ya, kamu memang gila, Alpin manggut-manggut. Bagaimana jika ada yang tahu kamu menikah demi 5 juta dolar? Pria itu bicara sambil memandangi minuman es yang Nara pesankan untuknya. Namun karena ia sedang mengalami radang tenggorokan, Alpin pun enggan meminumnya. Ada kekecewaan dalam hatinya. Nara sudah berubah. Dia yang dulu sangat memperhatikan kondisinya, kini hanya fokus pada pernikahannya saja. Ia pun berinisiatif memesan minuman lagi, kopi hangat yang memberikan efek menenangkan tenggorokan dan lambungnya. "Mbak, kopi latte 1 ya." Nara memandang Alpin sebentar, lalu kembali fokus pada masalahnya sendiri. Diletakkan kepala dan meletakkan kedua tangan di atasnya. Tanpa Alpin tahu, selain masalah postingan IG, hatinya terus terusik oleh Sagak sejak kemarin. Dia terus ingat bagaimana pria itu membuat hatinya meleleh dan tak berdaya. Ia merasa frustasi karena tak mampu bercerita pada Alpin. Biasanya dia akan bertanya kenapa Alpin memesan minuman lain. Apa dia sakit? Atau dia tak berselera dengan perhatian Hara? Namun sekarang, semua memang benar-benar berubah. Rania menatap ponselnya tanpa berkedip.
menatap gambar di akun Princess Nara. Siapa yang menyangka jika akun rivalnya itu yang menjadi istri mantan suaminya. Ada sesuatu yang mengoyak hatinya setiap kali melihat akun dengan Pepe gadis manis berkacamata itu. Kamu benar-benar kejam, Mas, Rania menggumam. Sepertinya Saga sengaja mencari istri baru yang jauh lebih muda darinya untuk membalas dendam. Dia pun tahu aku masih mencintainya, alih-alih memintaku dengan cara berubah dan mau ke psikiater. Pria itu justru mengatakan dengan tegas tak akan pernah pergi. Mata Rania terasa panas, sadar bahwa cinta yang Saga miliki untuknya hanyalah sebuah cinta palsu. Pria itu hanya memiliki obsesi padanya tanpa tahu bagaimana membahagiakan dan berkorban untuknya. Namun, sekarang, di tangan Princess Nara, pria itu bukan hanya menggenggam tangannya dan tidur dengannya. Mereka juga melakukan malam pertama dan bahkan mengumumkannya pada dunia. Jika kamu ingin kembali padaku, harusnya bukan dengan cara seperti ini. Wanita cantik yang mengenakan dress bunga-bunga itu menoleh kala suara anak kecil memanggilnya. Bunda, Renan berlari mendekat. Anak itu membawa robot-robotan yang dibelikan Saga untuknya. Sesuatu yang memaksanya untuk mengingat pria itu kembali. Saga sontak menoleh kala derit pintu ruangannya terdengar. Tak lama sosok seorang wanita muncul dari sana. Rania, pemimpin perusahaan Sagara Group itu memang memberi tahu pada sekretaris ataupun manajernya agar selalu memberi akses Rania masuk ke ruangannya. Tak mempersulit apalagi melarang masuk dengan alasan apapun. Rania tampak terengah-engah kelelahan karena berlari dan ingin segera bertemu Saga, menuntut penjelasannya, ingin memastikan bahwa dia dan Nara tak melakukan apapun. Semua yang diposting Nara hanyalah kebohongan untuk memancingnya datang. Kamu berhasil, Mas, ucap Rania yang menghambur ke arah pria itu. Di saat yang sama, Saga berdiri terkejut dan sekaligus menyambut seseorang yang dicintainya itu. Siapa yang menyangka begitu dekat Rania mendaratkan kecupan untuk kali pertama. Hal pertama yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Mata Saga melebar meski ia kehilangan napas untuk beberapa waktu. Semua itu membuatnya sangat bahagia. Apa yang ia lakukan dengan Nara telah berhasil. Di tempat lain, Nara baru saja ingin menegakkan tubuh, akan tetapi cangkir kopi milik Alpin tergeser dan jatuh ke lantai, hingga menimbulkan suara yang mengagetkannya. Alpin tersentak menatap gelas pecah di lantai, lalu pada Nara yang tampak seperti orang bingung. Nara, kamu gak apa-apa? Ya, Nara menoleh, terhenyak, tak mengerti kenapa tiba-tiba merasa blank. Hatinya dalam sekejap terasa hambar. Al, ya? Apa yang kamu rasakan saat jatuh cinta pada seseorang dan orang itu mencintai wanita lain? Hah? Alpin melongo. Bukankah itu yang ia rasakan pada perempuan yang sekarang diajaknya bicara? Kamu sakit, Ra? Jawab saja. Suara Alpin tertahan. Kalau saja kamu tahu, Ra, aku akan terus berjuang untuk mendapatkanmu. Tak peduli jika cinta ini salah. Alpin tak akan mengatakan itu secara langsung pada Nara. Ia tak akan rela Nara bertahan pada pria yang salah. Lelaki dengan manik mata kecoklatan itu tahu bahwa Nara mulai jatuh cinta pada Saga. Dan sepertinya Saga masih mencintai wanita lain. Kalau begitu, pernikahan kalian memang hanya sebuah alibi, Ra. Nara menoleh memerhatikan wajah Alpin yang juga tampak bingung sepertinya. Ya, aku hanya ingin kamu bahagia. Lepaskan dia, aku akan membahagiakanmu.